Halo sahabat Wibu, gimana kabarnya? Semoga pada sehat. Hari ini Kak Ray akan melanjutkan cerita alur anime yang berjudul Serai Gensouki, Spirit Chronicle. Spoiler warning bagi yang belum menonton animenya, karena konten kali ini full spoiler, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Sebelum ke videonya, kalian bayar tiket menonton dengan cara like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, lanjut. Setelah 2 minggu perjalanan, akhirnya Ryo sampai di desa Yagumo. Ryo menghampiri dua gadis cantik yang bernama Sayo dan Ruri. Ryo bertanya di mana rumah kepala desa dan ingin menemuinya. Ruri menjawab kepala desa di sini adalah neneknya. Ryo pun meminta untuk diantarkan ke rumahnya. Setelah sampai, Ryo bertemu dengan kepala desa yang bernama Nenek Yuba. Ryo pun dipersilahkan masuk. Setelah itu Ryo menjelaskan bahwa kedatangannya ke desa ini untuk mencari informasi tentang kedua orang tuanya yang telah wafat 15 tahun yang lalu. Nenek Yuba pun bertanya siapa nama orang tuanya. Ryo menjawab Zen dan Ayame. Mendengar nama itu, Nenek Yuba langsung menyuruh Sayo dan Ruri untuk keluar dan melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah itu Ryo menceritakan lebih lanjut tentang kedua orang tuanya. Rupanya Nenek Yuba adalah ibu dari Zen, dan nenek dari Ryo. Nenek Yuba menjelaskan bahwa kuburan kedua orang tua Ryo sudah ada. Ryo pun langsung berziarah ke kuburan mereka. Nenek Yuba menjelaskan kuburan mereka sudah ada sejak mereka berdua pergi dari Yagumo secara diam-diam. Nenek Yuba tidak bisa menjelaskannya, nanti tiba saatnya Ryo mengetahuinya. Nenek Yuba mempersilahkan Ryo untuk tinggal di rumahnya karena dia hanya tinggal berdua dengan Ruri. Ruri adalah sepupu Ryo. Setelah Ryo kembali pulang, dia disambut oleh Ruri dan Nenek Yuba. Pagi pun tiba. Ryo bangun pagi, dia berencana ingin membantu warga desa mulai hari ini. Dimulai dari membantu Nenek Yuba menyiapkan makanan. Ryo cukup lihai dalam memasak, karena air untuk memasak kurang. Ryo menggunakan teknik spirit. Setelah masakan siap dihidangkan, Sayo dan kakaknya datang untuk sarapan bersama. Kakaknya bernama Shin. Setelah selesai sarapan, Nenek Yuba meminta Shin untuk mengajak Ryo pergi ke tempat Dola, untuk pergi berburu. Setelah sampai di hutan, mereka bertiga memulai pemburuan. Dengan mudah Ryo mendapatkan hewan buruan, semuanya tepat sasaran tanpa ada yang meleset. Setelah mendapatkan cukup banyak, mereka kembali ke desa. Setelah sampai di desa, Ryo menciptakan kamar mandi, menggunakan teknik spirit. Hari-hari Ryo menghabiskan waktunya dengan bertani. Sampai tiba waktu panen, hasil panen kali ini begitu melimpah sehingga bisa dijual di ibu kota kerajaan. Nenek Yuba meminta Ryo untuk mengawal rombongan yang akan pergi ke ibu kota. Tiba-tiba ada keributan. Shin terlibat cekcok dengan Gon, anak dari kepala desa sebelah. Ini orangnya. Gon ingin menemui kepala desa untuk menginap di rumahnya karena gerobak yang mereka gunakan untuk mengangkut barang rusak dan butuh waktu untuk memperbaikinya. Ruri pun memberikan gubuk di pinggir desa sebagai tempat tinggal mereka sementara waktu. Namun Gon menolak karena buat apa dia tinggal di sana sedangkan Gon akan menjadi calon suaminya kelak. Mendengar hal itu Shin menjadi marah, dan berniat memukul Gon. Namun dengan mudah Gon menahannya, dan mencekik leher Shin. Untung saja Nenek Yuba datang dan melerai perkelahian itu. Shin meminta tolong agar Nenek Yuba memperbolehkan Sayo untuk menginap di rumahnya sementara waktu. Karena mereka berdua tinggal sendiri, Nenek Yuba memperbolehkan Sayo untuk menginap. Di malam harinya Ryo menemui mereka berdua dan memberikan sebuah jimat dengan meletakkannya di sudut kamar. Shin berpindah ke tempat Gon. Rupanya gerobak yang mereka bawa bukan rusak karena kecelakaan, melainkan karena disengaja. Keesokan harinya, datang seseorang yang diutus dari kerajaan yang bernama Saga Hayate. Dia bertugas untuk memeriksa dan mengambil pajak dari setiap desa. Di malam harinya Gon dan dua saudaranya melakukan rencana bejat mereka. Mereka diam-diam masuk ke dalam rumah Nenek Yuba untuk menservis adik Ruri yang cantik. Sepertinya batu jimat yang diberikan Ryo bekerja. Ryo pun datang dan menghajar para kroco-kroco itu.
Keesokan paginya, Nenek Yuba berterima kasih kepada Saga Hayate, karena telah menangkap Gon dan grupnya. Nenek Yuba juga menitipkan surat untuk diberikan kepada ayahnya. Setelah itu mereka pun berangkat ke kota. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka pun sampai di ibu kota kerajaan. Setelah membereskan barang bawaan, Ryo pun pergi ke tempat makan bersama dengan Shin dan juga Dola. Setelah selesai makan, Shin berterima kasih kepada Ryo karena telah menjaga adiknya. Keesokan paginya Ryo pergi berbelanja bersama Sayo. Di perjalanan Ryo membelikan Sayo sebuah penjepit rambut. Setelah itu mereka pulang. Di tengah perjalanan ada keributan. Tanpa pikir panjang Ryo langsung menolongnya. Karena tidak ingin membuat masalah, Ryo langsung pergi begitu saja. Setelah sampai di penginapan, Ryo dipanggil oleh Hayate. Mereka pun pindah untuk membicarakan hal penting. Mereka memperkenalkan diri sebagai pelayan dan penjaga dari mendiang ibunya Ryo, yang bernama Saga Goiki dan Sayaka Yoko, dan terungkap bahwa ibu Ryo adalah seorang putri kerajaan Karushiki. Goiki menceritakan tentang ayahnya Ryo 20 tahun yang lalu. Ayah Ryo yang bernama Zen merupakan seorang prajurit yang memiliki bakat alami teknik spirit dan bela diri. Berkat itu dia diberi gelar samurai oleh sang raja, dan menjadi pengawal pribadi Tuan Putri yang tidak lain adalah ibu dari Ryo. Mereka terlibat asmara, sampai pada akhirnya kerajaan sebelah memutuskan untuk gencatan senjata. Dalam pertemuan, pangeran kerajaan sebelah menyukai ibunya Ryo, dan menyuruh pelayannya untuk menculiknya, namun rencana itu digagalkan. Karena hal itu pangeran menjadi marah dan meminta pernikahan secara politik, dan mereka pun melarikan diri bersama. Pelarian itu diatur oleh raja secara rahasia. Sangat romantis sekali ya guys. Goiki Saga meminta Ryo untuk bertemu dengan raja dan ratu esok pagi. Keesokan paginya Ryo menemui raja dan ratu. Ryo menceritakan tentang kematian ayah dan ibunya. Ayahnya meninggal saat dia masih sangat kecil, dan ibunya dibunuh tepat di depan matanya saat dia berumur 5 tahun. Dia pun hidup sebagai anak yatim piatu di tempat kumuh. Namun di usia 7 tahun Ryo mendapatkan keberuntungan. Dia masuk akademi kerajaan, dan bisa menyambung hidup. Setelah umur yang ke-12 tahun Ryo memutuskan untuk pergi ke tempat Yagomo yang dijanjikan oleh ibunya. Mendengar hal itu raja dan ratu merasa bersalah, namun Ryo tidak menyalahkan mereka berdua. Raja bertanya apa Ryo akan hidup untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Ryo menjawab dia akan membalas dendam, namun itu semua tidak akan menghasilkan apa-apa, dan ibunya juga tak menginginkan hal itu. Tapi jika suatu hari Ryo bertemu dengannya, tanpa ragu ia akan membunuhnya. Sebelum Ryo pergi, sang raja meminta agar Ryo berlatih tanding dengan Goiki, karena dia adalah satu-satunya samurai terkuat yang dimiliki kerajaan. Mereka pun memulai latihan tanding. Ryo dapat membuat Goiki terkejut, namun itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Goiki menyerang Ryo menggunakan jurus andalannya, namun dengan mudah Ryo menangkal serangannya. Setelah pertandingan selesai, Ryo pamit untuk kembali ke desa. Dan selesai sudah untuk bagian 4 dari anime Serai Gensouki. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe.